Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa terhatur buat junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, segenap keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menginfakkan harta kita, untuk bersedekah sebelum kematian datang menjemput, sehingga mereka yang telah meninggal dunia atau telah wafat mengatakan, wahai Tuhanku, kenapa tidak engkau tunda datangnya ajalku agar aku bisa bersedekah dan aku menjadi hamba-Mu yang saleh. Sudah barang tentu pernyataan tersebut menjadi sia-sia belaka saat kematian telah menjemput kita. Semoga ayat ini bisa menjadi renungan bersama, utamanya buat kita hamba-hamba Allah yang beriman, mereka yang khususnya memiliki kecukupan rezeki. Mari kita perhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita, terkhusus di masa pandemi COVID-19 sekarang ini yang begitu menjadi penyebab kesempitan sebagian daripada saudara-saudara kita, utamanya mereka yang se-Islam dan seiman dengan kita. Mari kita perbanyak bersedekah. Sudah barang tentu sekali lagi, sedekah menjadi penyebab kita mendapatkan keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang telah meninggal dunia minta untuk dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia bisa bersedekah, tidak menyebut amal yang lain, tiada lain dikarenakan keutamaan bersedekah itu sendiri. Banyak keutamaan fadl daripada sedekah atau bersedekah. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man tasaddaqa faqad fakka lahya sab'ina syaitana. Barang siapa yang bersedekah berarti ia telah mencabut jenggot 70 syaitan. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, apa yang dimaksud daripada sabda junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas, orang yang memaksakan dirinya, melatih dirinya, membiasakan, bahkan menjadi kebiasaan ia dan kesenangan untuk bersedekah, tandanya ia telah melawan 70 godaan syaitan. Bermacam-macam syaitan yang menggoda kita untuk batal atau tidak bersedekah. Ada di antaranya yang menggoda kita untuk menjadi hamba Allah yang bakhil, yang kikir. Ada lagi syaitan yang bertugas untuk menggoda kita dengan perasaan begitu banyak hajat-hajat dan kebutuhan kita, sehingga saat kita ingin bersedekah, ia akan menggoda kita dengan bahasa bahwasanya banyak hajat-hajat kita yang belum kita laksanakan, sehingga akhirnya kita menunda untuk bersedekah. Ada lagi yang menggoda kita dengan godaan untuk kita menunda bersedekah karena usia kita yang masih muda. Nanti saja kita bersedekah
saat kita sudah tua, saat kita mendekati kematian, baru kita bersedekah. Bermacam-macam godaan yang akan menggoda kita. Iblis dan bala tentaranya syaitan menggoda kita untuk nantinya supaya kita gagal melaksanakan satu amal yang luar biasa, yaitu bersedekah ini. Kemudian keutamaan sedekah yang lain adalah pahalanya begitu besar. Dalam riwayat diceritakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau tatkala membangun Ka'bah, beliau sholat di setiap sudut daripada Ka'bah, yang mana Ka'bah itu memiliki 4 sudut. Per satu sudutnya beliau sholat 1000 rakaat. Subhanallah, berarti total sholat yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim adalah 4000 sholat. Dan selesai melaksanakan hal tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, ma ahsana ma fa'al, walakin luqmatun fi batni ja'in tunfiquha alaih khairun min hadha kullihi." Wahai Ibrahim, alangkah bagus apa yang kau lakukan. Allah memuji Nabi Ibrahim yang sudah membangun Ka'bah dan melaksanakan sholat sunnah 4000 rakaat di setiap total daripada setiap sudut Ka'bah tadi sebagai satu perbuatan yang baik. Namun Allah nyatakan, akan tetapi wahai Ibrahim, satu suap makanan yang engkau berikan di perut seorang yang lapar itu lebih baik daripada semua ini. Subhanallah, begitu besarnya pahala kita yang gemar bersedekah. Begitu besarnya pahala yang akan kita dapatkan tatkala kita bersedekah. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, satu suap makanan yang kita berikan kepada perut seorang yang lapar itu lebih baik daripada kita membangun 1000 masjid. Subhanallah. Keutamaan sedekah yang selanjutnya, orang yang bersedekah jangan pernah khawatir, jangan pernah dia ragu, jangan pernah ada perasaan bahwasanya tatkala ia mengeluarkan uang, tatkala ia mengeluarkan sesuatu yang ia miliki, maka akan berkurang harta yang ia miliki. Malah sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan di dalam Al-Quran surah As-Saba ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian sedekahkan, sesuatu yang kalian sedekahkan, maka Allah dia yang akan menggantikannya, dan Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma naqasa malun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tidak akan menjadi penyebab seorang yang bersedekah itu hartanya akan berkurang, akan tetapi akan bertambah dan akan bertambah. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan jaminan orang yang gemar bersedekah, niscaya Allah akan memberikan keluasan rezekinya. Allah akan gantikan sesuatu yang ia sedekahkan tadi dengan sesuatu yang lebih baik. Dan keyakinan inilah yang menjadi keyakinan yang ada di hati setiap hamba-hamba Allah yang beriman, sehingga ia gemar bersedekah. Diceritakan ada seorang ibu ketika ia hendak makan di rumahnya, tiba-tiba ada suara ketukan pintu dan ia dapati seorang fakir yang betul-betul mengharapkan sesuatu yang dapat ia berikan. Sementara ia cuma memiliki sepotong roti yang sudah hampir ia santap, yang sudah hampir ia makan. Namun dia batalkan niatan untuk memakan roti tersebut. Ia hadiahkan roti tersebut kepada si fakir yang ada di depan rumahnya. Beberapa tahun setelah itu ia mendapatkan anak. Dan ketika anaknya meranjak usia dewasa, meranjak usia balita, maksudnya si anak tadi dicuri oleh serigala, dibawa oleh serigala, ditenteng di mulutnya, seraya
ia masuk ke dalam hutan dan si ibu mengejar-ngejar serigala tadi sambil mengatakan ibni, ibni, anakku, anakku. Dan Allah tidak diam. Allah perintahkan satu di antara malaikatnya untuk mengambil dan menyelamatkan si anak tadi. Dan seraya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk mengatakan kepada si ibu bahwasanya si ibu mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan kepada malaikat, katakan kepadanya, "Luk hadhihi luqmatun bi luqmah." Ini adalah ganti makanan yang tempo hari sudah hampir masuk ke mulutnya, sementara ia gagalkan, ia batalkan untuk membantu si fakir tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan anaknya yang sudah tinggal dalam hitungan detik akan masuk menjadi mangsanya si serigala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti janji Allah, apapun sedekah yang dikeluarkan niscaya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik lagi. Banyak lagi keutamaan sedekah yang lain. Andai kita akan sebutkan kesemuanya, sudah barang tentu tidak akan habis sebegitu luasnya keutamaan sedekah. Di antaranya lagi orang yang rajin bersedekah insya Allah akan menjadi penyebab bertambahnya usia, menjadi berkah usianya. Diceritakan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika beliau sedang duduk di dalam satu perkumpulan, datang malaikat Israel, malaikat maut, dan malaikat maut memberikan bocoran tentang seorang di antara muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam, pengikutnya Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwasanya fulan usianya tinggal bersisa 5 hari. Malaikat Israel meninggalkan perkumpulan tersebut. Nabi Sulaiman alaihissalam memantau muridnya yang satu ini, pengikutnya yang satu ini, 5 hari, 1 minggu, 1 bulan, 5 bulan. Berjumpa kembali Nabi Sulaiman dengan malaikat maut, malaikat Israel, dan menanyakan, wahai Israel, kemarin kau katakan bahwasanya usia pengikutku ini fulan hanya tersisa 5 hari. Sekarang sudah berjalan waktu 5 bulan, ternyata ia masih hidup. Apa yang diceritakan oleh malaikat Israel? Wahai Sulaiman, tatkala aku menceritakan hal tersebut kepada dirimu, sepulang ia dari perkumpulan yang ia duduk bersamamu, di tengah jalan ia berjumpa dengan seorang yang mengharapkan sesuatu darinya, dan ia bersedekah dengan sedekah 5 dirham. Allah ganti per 1 dirham daripada rezeki yang Allah titipkan kepadanya dengan tambahan usia 1 tahun. Subhanallah. Ini baru satu di antara sekian banyak riwayat yang menceritakan tentang kemuliaan, keutamaan bersedekah. Di antaranya akan menjadi penyebab bertambahnya umur atau menjadi berkahnya umur seorang yang gemar bersedekah. Mungkin satu lagi sebagai penutup dalam kesempatan yang berbahagia ini, keutamaan sedekah yang selanjutnya adalah orang yang bersedekah akan menjadi penyebab dia mendapatkan kesehatan, akan menjadi penyebab andai ia sakit, andai ada di antara keluarganya yang sakit, semoga akan menjadi penyebab sedekahnya ini ia mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat beralasan karena apa? Dasarnya adalah apa yang diriwayatkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obati penyakit kalian dengan bersedekah. Bahkan orang-orang saleh sebelum kita bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dirinya mengidap penyakit atau merasakan penyakit, atau siapapun di antara orang-orang yang ia cintai, keluarganya, anaknya sakit, segera ia keluar dari rumahnya untuk memperbanyak bersedekah. Bahkan diajarkan oleh orang-orang saleh sebelum kita
untuk kita bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedekah itu kita sampaikan, kita mohon berminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita yang sedang sakit di rumah segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan kita dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sedekah bisa menjadi penyebab mendapat kesembuhan seseorang daripada penyakitnya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, semoga sedikit apa yang disampaikan terkait dengan keutamaan bersedekah ini akan menjadi motivasi tersendiri buat kita gemar bersedekah. Tidak harus seorang yang kaya yang gemar bersedekah, siapapun di antara kita sesuai dengan kemampuan bisa untuk membiasakan diri menjadi seorang yang dermawan. Buang jauh-jauh penyakit yang tidak akan menjadi pakaiannya hamba Allah yang beriman, penyakit bakhil, penyakit kikir, dan sudah barang tentu kita tidak mau pakaian kita berupa sifat bakhil itu menempel di dalam diri kita. Buang jauh-jauh, hiasi diri kita dengan hiasan kedermawanan, latih diri kita. Buat yang merasa belum rajin untuk bersedekah, paksakan diri kita untuk rajin dan gemar bersedekah. Dan buat yang sudah terbiasa bersedekah, perbanyak lagi sedekahnya, apalagi di situasi dan kondisi seperti saat ini yang kita merasakan bahwa banyak di antara saudara-saudara kita yang merasakan kesempitan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Adani Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.